Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman yang saya kerjakan yang ada di modul 2 yang sudah dikirim sama Pak Ari kemarin. Nah, yang pertama kita akan membahas abstraknya terlebih dahulu. Jadi, abstrak dari modul 2 tersebut adalah penggunaan dari e-book yang monoton, tidak dapat memberikan visualisasi nyata sehingga berdampak pada kurangnya kepahaman terhadap materi yang dipelajari, terutama materi animasi yang membutuhkan visualisasi. Kurangnya kepahaman terhadap materi dapat berdampak pada hasil belajar dari peserta didik. Nah, itu juga yang saya alami karena di sini saya di dunia usaha saya itu adalah mengajar, jadi saya sedikit agak memahamilah untuk peran dari multimedia terhadap pembelajaran dari peserta didik. Jadi dalam penelitian ini berfokus menghasilkan multimedia interaktif yang valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Jadi adanya multimedia interaktif itu menjadi valid dan layak untuk digunakan dalam metode pembelajaran. Kemudian sebelum kita ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu multimedia. Multimedia kemarin sudah dijelaskan sama Pak Ari juga, sudah lengkap dijelaskan sama Pak Ari. Ya. Multimedia itu adalah merupakan salah satu media pembelajaran yang menggabungkan beberapa elemen. Nah, namanya saja multi. Multi itu berarti lebih dari satu. Nah, itu sendiri adalah media. Media itu bisa berupa teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. Ya, jadi multi itu adalah lebih dari satu media. Nah, yang dipresentasikan dalam media komputer. Nah, untuk medianya sekarang kebanyakan menggunakan media komputer. Ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bisa menggunakan media handphone ataupun media-media yang lain. Kemudian selain multimedia, kita mengenal dulu apa itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah solusi dalam memudahkan siswa mempelajari materi dibandingkan dengan buku, teks, atau e-book. Jadi, kalau seorang peserta didik atau anak itu belajarnya hanya dari buku teks atau e-book, itu sangat monoton sekali. Karena di dalam buku teks tersebut itu paling isinya cuma tulisan-tulisan saja. Jadi, untuk pemahamannya itu agak sulit, apalagi untuk orang teknik. Nah, orang teknik itu kan biasanya lebih condong ke prakteknya. Jadi harus ada visualisasi atau media interaktif yang harus ditampilkan juga. Pengembangan multimedia interaktif diharapkan bisa membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya melalui pemanfaatan multimedia itu sendiri. Jadi karena adanya multimedia interaktif, ini diharapkan bisa membantu siswa untuk meningkatkan hasilnya. Jadi tadinya yang dapat kalau dari membaca buku saja itu nilainya cuma 40, karena adanya multimedia interaktif, mungkin nanti nilainya bisa meningkat menjadi 70 atau 80. Itu yang diharapkan. Kemudian metode yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Lee dan Owen tahun 2004, terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Ya, jadi pertama kita melakukan analisis. Nah, dari analisis yang kita dapat, itu kita buat desain. Buat desain untuk pelaksanaannya. Nah, setelah dibuat desain, kemudian kita kembangkan. Nah, setelah dikembangkan, baru kita implementasikan terhadap objeknya. Nah, setelah diimplementasikan, baru kita evaluasi. Nah, dari hasil implementasi itu tadi, evaluasi yang kita dapat apa? Semakin meningkat atau malah semakin menurun. Kalau semakin menurun, itu menjadikan assessment buat kita. Nah, assessment itu kita analisis lagi. Jadi selalu terus, jadi sampai ditemukanlah titik di mana kita dapat poin tertingginya. Ya. Jadi jangan sampai ada penurunan. Kalau bisa peningkatan terus-menerus, jadi
itulah yang dinamakan dari model pengembangan dari Lee dan Owen. Kemudian analisisnya. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan angket. Jadi pengumpulan data yang pertama untuk perbandingan antara e-book sama multimedia interaktif itu kita lakukan wawancara dan angket. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian untuk angket itu sendiri digunakan untuk menilai kevalitan multimedia interaktif yang dikembangkan. Ya, multimedia ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdiri dari cover, kemudian tujuan dari pembelajarannya, kemudian daftar materi, tampilan materi, kemudian closing. Nah, dari hasil analisis yang pertama tadi melalui wawancara dan angket, penilaian dari di situ ada tabel, ya. Di situ menunjukkan bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan ini masuk dalam kategori yang layak digunakan atau valid dalam pembelajarannya. Karena di situ menurut ahli materi itu untuk multimedia interaktif itu sebesar 70. Ya, itu dari ahli materi. Dari ahli media itu mendapat nilai 85. Sedangkan dari audiensi atau dari yang lain atau masyarakat umum itu sebesar 81,7. Jadi kalau di rata-rata itu sudah di atas 50%, malah di atas 70%. Ya. Jadi itu dikatakan sebagai kategori yang layak digunakan atau valid dalam pembelajaran. Nah, kemudian diimplementasinya, nah setelah dilakukan wawancara dan tadi pengambilan aspek tadi, kemudian kita implementasikan kepada siswa. Nah, setelah diimplementasikan kepada siswa, di sini ada pretest sama post-test. Nah, pretest itu maksudnya adalah pretest melakukan tes sebelum memanfaatkan multimedia interaktif. Nah, post-test itu adalah tes yang dilakukan setelah menggunakan multimedia interaktif. Ya. Nah, di sini bisa dilihat dari tabelnya. Sebelum menggunakan multimedia interaktif, itu nilai yang didapatkan oleh siswa itu 46,8. Nah, setelah menggunakan multimedia interaktif, itu kita dapat, siswa itu dapat 72,7. Nah, di situ ada perkembangan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan multimedia interaktif. Nah, inilah kenapa multimedia interaktif itu layak digunakan dan sangat membantu sekali bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari pembahasannya, multimedia interaktif berbasis analisa bisa memperjelas penyajian materi, memperlancar proses belajar mengajar, kemudian mengarahkan perhatian siswa yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, kemudian menimbulkan motivasi karena adanya animasi-animasi atau gambar-gambar itu menjadikan motivasi untuk siswanya. Kemudian memungkinkan pembelajaran secara mandiri. Jadi tanpa harus ada guru, itu bisa kita salurkan secara melalui media tersebut. Jadi kita tidak usah bertatap muka langsung. Kemudian sehingga bisa meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Nah, hasil itu menunjukkan multimedia interaktif yang dikembangkan terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran. Ya. Nah, kesimpulannya di sini dalam penelitian pengembangan ini berfokus untuk menghasilkan multimedia interaktif yang layak digunakan dan valid dalam pembelajaran serta efektif dalam membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penilaian validator materi sebesar tadi menurut grafik tadi, dari penilaian ahli materi tadi 70%, kemudian dari ahli media tadi 85%, kemudian dari audiens atau dari masyarakat sebesar 81,7%. Hasil ini menunjukkan jika multimedia
tutorial yang dikembangkan, layak digunakan, dan valid. Uji coba pada lapangan terhadap subjek penelitian menunjukkan meningkatnya hasil belajar sebelum dan sesudah pemakaian multimedia. Nah, tadi yang nilai rata-ratanya tadinya cuma 46,8 pada saat pretest, kemudian setelah adanya multimedia interaktif, nilai rata-rata peserta didik menjadi 72,7 pada saat post-test. Ya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan dari multimedia interaktif dalam media pembelajaran. Oke. Kurang lebihnya, mohon Terima kasih. maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Tapi kalau saya masih tidak bisa menjawab, nanti bisa saya lemparkan sama Pak Ari. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya mengenai apa yang sudah Mas Muhammad Arifin tampilkan? Sudah sangat bagus sekali. Jadi kalau kita melihat, dia menampilkan sesuatu yang menjadi inti dari sebuah penelitian yang baik. Mulai dari masalahnya, kemudian metode yang digunakan, dan yang paling penting itu dari hasil pengujian yang dilakukan, bahwa teori yang dia lakukan dalam penelitian itu sangat berguna sekali. Begitu ya. Sangat-sangat berguna sekali. Oke, ada yang mau pengen ditanyakan? Oke, sekarang kalau saya tanya Mas Muhammad Arifin, subjek penelitiannya di mana, Mas? Di dalam jurnal itu. Dia laksanakan di mana? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa. Ini coba saya tunjukkan ya jurnalnya ya. Ya, ya. Oke, ini jurnalnya ya. Ya, Pak. Betul. Jadi kalau di sini dia tunjukkan, oh ini dia. SMKN 5 Malang. Ya, jadi ini ada di SMKN 5 Malang. Nah, pertanyaan saya Mas Muhammad Arifin, mungkin enggak ini kita uji di SMK-nya Mas Arifin? Mungkin saja, Pak. Bisa saja. Bisa saja ya. Jadi Ya. kalau kita bisa lakukan, kita uji betul enggak teori dia? Kan gambarannya sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, sekarang kita uji di sekolah yang berbeda. Karena kita melihat dari punya dia, menurut dia itu sangat baik. Tapi bisa saja di sekolah yang lain belum tentu baik. Kan begitu. Nah, sekarang kita mau lihat pengujiannya kalau dilaksanakan di dalam sekolah yang berbeda. Nah, polanya sama, pengujiannya sama, cara penyampaiannya juga sama. Nah, itulah yang disebutkan penelitian. Nanti akan ada perbedaan. Saya yakin bisa berbeda hasilnya. Jadi, ini adalah materi yang sangat baik dalam rangka kita untuk belajar secara akademis apa yang disebut dengan metode penelitian. Jadi, rekan-rekan semua, Anda bisa saja nanti melaksanakan metode penelitian yang sudah dia lakukan di tempat Anda bekerja.
Pak, kan saya tidak bekerja di sekolah. Oh ya, Anda bisa saja menggunakan metode ini untuk di dalam pekerjaan. Contohnya, misalkan kita sebagai pedagang, misalkan. Kalau menggunakan multimedia, bagaimana tingkat pembelian dari masyarakat, artinya bisa ditujukan dengan promosinya, marketingnya dengan menggunakan multimedia, dan juga dengan menggunakan yang biasa-biasa saja. Apakah multimedia itu cukup efektif atau tidak? Nah, itu bisa kita simpulkan nanti. Oh, ternyata menggunakan multimedia itu pembelian produk saya ini menjadi lebih meningkat. Nah, ini gunanya multimedia, sehingga kita bisa tahu dan jelaskan kepada masyarakat informasi bahwa penggunaan multimedia itu sangat baik. Oke, begitu gambaran dari saya. Terima kasih banyak Mas Arifin. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Sugi. Sudah siap Mas Sugi? Sudah siap Mas Sugi? Sebentar Pak, masih mempersiapkan file PowerPoint-nya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Sudah tampil, Mas? Dibesarin aja pakai itu slideshow-nya. Sebentar Pak. Control Z Mas. Pakai slideshow yang di bawah aja Mas. Nampilkannya. Yang di bawah. Ya, itu betul. Ya, udah. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran? Mohon izin Pak. Ya, oke, lanjutkan. Jadi untuk mata kuliah ini, ya, multimedia yang saya ambilkan adalah judul jurnalnya Media Informasi Interaktif, Teknik Pukulan atau Tepaan pada Kendang Sunda berbasis multimedia, yang disusun oleh Pak Wisnu Ahmad Maulana dan Mas atau Pak Murinto Kusno dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ruang lingkupnya yang akan saya jelaskan adalah meliputi abstrak, kemudian pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini sangat dirasakan manfaatnya di dalam kehidupan manusia. Dalam media informasi, pemanfaatan kemajuan teknologi dapat dilakukan dengan metode yang memanfaatkan multimedia. Jadi multimedia yang digunakan oleh penyusun jurnal ini adalah menggunakan jenis pemanfaatan komputer, menggabungkan teks, audio, gambar, dan animasi. Interaktif. Untuk media informasi interaktif teknik pukulan pada kendang Sunda sangat dibutuhkan dikarenakan kurangnya alat peraga dan masih cenderung klasikal dengan lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan informasi dan materi. Nah, mungkin yang dimaksud oleh si penyusun ini adalah alat peraga yang dilakukan oleh sekolah-sekolah mungkin karena kekurangan alat peraga untuk belajar dan mengajar. Sehingga dalam penyampaian informasi dan materi dirasa oleh
penyusun jurnal ini adalah dianggap kurang maksimal dan sulit untuk dimengerti karena hanya menggunakan teori-teori saja. Kemudian si penyusun jurnal ini mengembangkan perangkat lunak ini, tujuannya adalah untuk membantu media informasi bagaimana cara teknik pukulan atau tepaan pada kendang Sunda dalam memahami dan menguasai materi tersebut dalam suatu aplikasi multimedia. Subjek penelitian dari teknik pukulan pada kendang Sunda ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara metode literatur, metode wawancara, dan observasi. Kemudian dilakukan tahap penelitian yang mengacu pada metode waterfall, yaitu analisis dan perancangan sistem yang meliputi perancangan konsep, perancangan isi, perancangan naskah, dan perancangan grafik. Sedangkan aplikasi untuk menyusun aplikasi interaktif ini oleh penyusun jurnal menggunakan aplikasi CS3, Adobe Photoshop CS3, CorelDRAW X4, Soundboot CS3, dan Ulit Video Studio 11. Setelah aplikasi dihasilkan, maka dilakukan uji program dengan menggunakan black box test dan alpha test. Hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan aplikasi multimedia sebagai media informasi interaktif dengan metode yang baru tentang teknik pukulan pada kendang Sunda dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Berdasarkan hasil pengujian, maka aplikasi yang telah disusun atau yang telah dibuat oleh si penyusun jurnal ini, program tersebut dapat berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan atau diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, khusus pada teknik atau metode pukulan atau tepak dari kendang Sunda. Pendahuluan, pengertian dari karawitan Sunda. Karawitan Sunda sendiri adalah seni suara daerah, baik vokal maupun instrumental yang mempunyai klarifikasi dan perkembangan dari daerah Sunda. Dan salah satu ciri khas dari kesenian karawitan Sunda yaitu kendang. Kendang merupakan salah satu instrumen yang sangat penting peranannya sebagai pengatur irama yang disebut pamurba wirahma. Jadi pengatur irama dalam bahasa Sundanya disebut sebagai pamurba wirahma, yaitu teknik pukulan atau tepak yang mendominasi dalam iringan gamelan pada karawitan Sunda. Kelebihan dan kekurangan seni kendang Sunda. Kelebihan yang dipaparkan oleh penyusun jurnal ini berupa adalah adanya perhatian yang menarik perhatian para praktisi seni di Jawa Barat, seniman dan masyarakat pada umumnya untuk mempelajari teknik pukulan kendang Sunda. Sedangkan kekurangan yang dianalisa oleh si penyusun jurnal ini adalah adanya kurangnya teori tentang cara menabuh, jenis motif penabuhan atau pukulan kendang, kemudian nama pola pukulan dan istilah pada kendang Sunda. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama menghasilkan berupa aplikasi media informasi interaktif teknik pukulan pada kendang Sunda berbasis multimedia. Yang kedua, tujuan berikutnya setelah aplikasinya ini bisa berjalan dan bisa diaplikasikan, selanjutnya harapannya dari penyusun jurnal adalah untuk bisa membantu proses pemahaman masyarakat pada umumnya pada teknik pukulan dan motif pukulan kendang Sunda dengan menggunakan media interaktif multimedia. Kajian penelitian. Kajian penelitian yang digunakan sebagai referensi oleh si penyusun jurnal ini menggunakan penelitian yang sebelumnya, yaitu penelitian atau kajian software dari Kang Den Irfan, yaitu pada aplikasi iPhone, kendang Sunda iPhone tentang pola tepaan dasar kendang Sunda. Kemudian penelitian yang lain yang digunakan referensi oleh penyusun jurnal ini, yaitu menggunakan dari Budiman Agus dengan judul aplikasi multimedia gamelan Jawa untuk siswa Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Yogyakarta. Tidak hanya menggunakan penelitian, Pak. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Langsung ke metode saja. Oh, siap, Pak.
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan bahan dari buku dan website tentang teknik pukulan pada gendang Sunda. Kemudian metode wawancara secara langsung dengan bantuan dari ahli gendang Asep Saifuddin dan Mas Adimas dari Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan kemudian metode observasi langsung dengan mengamati secara langsung proses melakukan tepaan motif pukulan pada gendang. Kemudian metode pengembangan menggunakan metode modified waterfall. Kemudian analisa datanya menggunakan tutorial, profil, dan lampiran. Dari jurnal tersebut berupa adanya tampilan-tampilan aplikasinya. Nah, contohnya ada aplikasi untuk menu utama, menu materi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Hasil pengujian sistem aplikasinya ternyata bisa digunakan dan layak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ugi sudah menjelaskan kepada kita tentang jurnal yang sudah disajikan secara baik oleh oleh semua yang sudah kita baca tadi. Nah, perbedaan dia dengan yang di Mas Muhammad Arifin sajikan tadi adalah mengenai konsep. Kalau ini dia menggunakan multimedia agar kearifan lokal itu bisa lebih jelas. Informasi tentang kearifan lokal itu supaya lebih jelas, lebih baik dipahami oleh masyarakat. Itu perbedaan yang mencoloknya. Kalau yang tadi dalam dunia pendidikan. Nah, rekan-rekan semua, dari kedua jurnal yang berbeda tadi, kita bisa melihat dalam sebuah penulisan akademis sangat-sangat dibutuhkan improvisasi tentang ide pemikiran agar supaya ide itu kita bisa tuangkan di dalam karya ilmiah. Banyak orang yang punya ide, tetapi belum tentu dia bisa menuangkan dalam tulisan. Nah, seorang akademisi, dia bukan hanya harus punya ide, tetapi juga yang paling penting bisa menuangkan semuanya itu di dalam tulisan. Oke, begitu ya. Terima kasih atas tugas-tugas yang sudah dibagikan kepada kita. Tetapi tugas berikutnya, ini yang kedua, nanti saya akan tuliskan juga di Google Classroom. Ini bukan merangkum, hanya saya minta Anda memikirkan ide-ide apa untuk kita bisa tuangkan di dalam tulisan. Ini ide ya. Ide dan metode. Caranya nih begini. Kalau tadi di dalam pendidikan dan di dalam kearifan lokal. Mau menulis apa saja boleh. Nah, sekarang saya minta ide. Ide apa yang mau ditulis. Dan kira-kira metodenya seperti ini, cara penulisan. Jadi tidak banyak. Nah, jadi untuk itu dikirim besok. Idenya aja. Sekira-kira kalau saya ingin menulis, setelah saya memperhatikan penjelasan jurnal tadi, saya mau tulis apa ya? Gitu ya. Bisa jelas tugasnya nanti saya akan ketik di Google Classroom juga. Saya membutuhkan ide saudara dan kira-kira metodenya caranya begini. Jelas ya? Jadi jelas, Pak. Nanti saya tuliskan misalkan ide saya tadi kan di dalam sekolah menggunakan multimedia di dalam sekolah itu menjadi lebih baik. Gak apa-apa sama, tapi di sekolah yang berbeda. Mungkin metodenya ditambahin sedikit. Atau kearifan lokal. Mulai dengan tadi kan pengiring tari jaipongan. Misalkan di Pati ada kearifan lokal apa yang mau kita tulis. Gitu ya. Tugas kita, besok kita ketemu lagi karena waktunya sudah mau hampir habis. Jam 7 malam. Jadi malam ini tidak ada tugas. Hanya saya minta Anda untuk bermimpi
ide, kira-kira Anda pengen nulis apa. Gitu ya. Jadi malam ini tidak ada tugas, saya minta hanya untuk memikirkan ide saja. Kalau saya jadi penulis sekarang, dengan pembelajaran tadi, saya mau tulis apa tentang multimedia ini. Jadi saya minta Anda untuk menuangkan ide itu. Nah, besok kita akan masuk ke dalam materi. Jadi materinya besok saya akan sampaikan materi juga, lanjut materi yang kemarin. Kemudian di pertemuan keduanya saya akan menanyakan ide masing-masing. Jadi yang sudah mimpikan malam ini, apa kira-kira ide kalau Anda sebagai penulis bisa dituangkan besok, disampaikan besok. Oh Pak, saya pengen nulis begini Pak, nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Anda hanya saya minta untuk memikirkan. Begitu ya. Karena waktu kita sudah habis, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semuanya. Nanti kita lanjutkan diskusi di dalam grup WA. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok jam 7 malam dan jam 8. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke.